Gensa Gopi, seri 46, Resi Drwasa Sang Pengelana. Raden Basudewa mendesak terus kepada Resi Drwasa agar bertanggung jawab terhadap keadaan Dewi Kunti, bahkan dengan nada yang keras. Resi Drwasa tidak bisa mengelak, kemudian berbisik kepada Dewi Kunti. Apa boleh buat nih? Harus kau lakukan lagi untuk membuktikan bahwa kau bisa. Apakah tidak kena marah dewa, Bopo? Jawab Dewi Kunti dengan lirih. Semoga tidak mendapat marah, berkata Resi Drwasa. Baiklah, Bopo, berkata Dewi Kunti. Sejenak kemudian Dewi Kunti merapalkan mantra Aditya Redaya yang ditujukan kepada Bathara Surya. Seleret sinar langsung memasuki sanggar tersebut. Raden Basudewa dan Haryo Prabu Rukmo dan Raden Ugrasena terkejut bukan kepalang. Dewi Kunti menunduk tidak berani memandang dewa yang datang. Sedangkan Resi Drwasa dengan penuh hormat menghaturkan sembah kepada Bathara Surya yang baru hadir. Baru kemudian yang lain juga melakukan hal yang sama. Kunti, ada apa engkau memanggil aku? Berkata dewa yang baru saja datang, yang tak lain adalah Bathara Surya. Bopo Resi, Bopo saja yang matur, menyampaikan kepada Sang Bathara, Kunti malu, pinta Dewi Kunti. Baiklah nih, berkata Resi Drwasa. Resi Drwasa kemudian menyampaikan secara runtut dan rinci permasalahan yang menimpa Dewi Kunti, sehingga menimbulkan kemarahan para putra Mandura. Mohon petunjuk, apa yang mesti kami lakukan agar semuanya baik, terutama bagi Nini Dewi Kunti Bukulun. Baiklah, aku tidak akan lepas dari tanggung jawab. Bathara Surya berhenti sejenak kemudian. Raden Basudewa, kau jangan menyalahkan Kunti dan Resi Drwasa. Semua itu sudah menjadi garis sejarah. Anak yang aku titipkan itu nantinya akan menjadi bagian dari perang besar antar saudara. Ya, kami memahami Bukulun, jawab Raden Basudewa. Anak ini akan aku gigih, mempercepat waktu yang belum saatnya, berkata Bathara Surya. Kemudian Bathara Surya dengan kesaktiannya membuat jabang bayi dalam kandungan Dewi Kunti yang baru beberapa bulan digigih menjadi kandungan yang telah berusia 9 bulan 10 hari. Beberapa saat kemudian, setelah Dewi Kunti merasa tenang, secara ajaib bayi dikeluarkan oleh Bathara Surya. Bayi dikeluarkan lewat lubang telinga. Semua yang menyaksikan terpana karenanya, apalagi setelah melihat sang bayi telah berpakaian baju zirah yang merupakan pakaian perang. Dan di kedua telinganya telah tergantung anting-anting. Seorang bayi yang tampan dan kuat. Resi Drwasa, kaulah selanjutnya yang mengurusi anak itu. Dan ketahuilah bahwa Dewi Kunti masih tetap perawan seperti sedia kala, berkata Bathara Surya. Setelah berkata demikian, Bathara Surya telah hilang dari pandangan mereka, melesat kembali ke kahyangan. Mereka terutama para putra Mandura belum sepenuhnya menyadari tentang apa yang mereka saksikan. Baru beberapa saat kemudian, Resi Drwasa berkata, anak ini harus kita syukuri dengan memberi nama. Silakan ini Dewi Kunti yang pertama memberi nama. Baiklah, Bopo,
Karena secara ajaib, anak ini telah memakai anting-anting di kedua telinganya, maka anak ini akan aku namai Karno, yang artinya telinga, berkata Dewi Kunti. Karno, 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 hampir berbarengan yang lain mengulangi, menyebutkan nama itu. Nama yang sederhana namun bagus, mudah diucapkan dan mudah diingat. Resi Druwoso memberi sanjungan, bersambung. Seorang anak bayi, walau bagaimanapun asal-muasalnya, adalah titah yang harus dijaga kelangsungan hidupnya.